Saya membayangkan jasa-jasa leluhur kita, kalau sampai situs itu dihilangkan, kita ini kalau ziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW itu mau kemana? Apa nggak bayangin toh kita? Nah, itu jasa dari leluhur-leluhur kita, muassis Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu dilahirkan itu misinya misi global. Islam di Indonesia, Islam ahli sunnah wal jamaah yang kemudian diwadahi di dalam wadah yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Saya ada satu kitab yang ditulis oleh Hadratus Husain, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan di situ, kitab itu ditulis tahun 1921. Pada saat Islam yang di bawah, pada saat itu di bawah syarikat Islam terjadi perpecahan. Islam pecah semuanya karena syarikat Islamnya terjadi perpecahan. Nah, beliau menuliskan tahun itu bahwa Islam itu tahun 1330 Hijriah, itu kurang lebih tahun 1912, banyak faham-faham baru masuk ke Indonesia, membawa pemikiran-pemikiran yang bertentangan, menjadikan umat Islam di Indonesia ini bingung, terjadi perpecahan. Yang sebelum itu di Indonesia itu hanya ada satu faham ahli sunnah wal jamaah dan satu mazhab Imam Syafi'i. Jadi itu batasannya sebelum 1330, kalau nggak salah itu kurang lebih 1912 atau 1913. Nah itu sebelum itu di Indonesia itu tidak ada faham lain kecuali faham Islam ahli sunnah wal jamaah dan satu mazhab, bahkan cuma satu mazhab, Imam Syafi'i. Nah, sejak itu kemudian macam-macam ada apa, organisasinya pun macam-macam, kemudian masuk di dalam syarikat Islam, kemudian pecah lagi tahun 1921. Nah itulah perjalanan sejarah Islam ahli sunnah wal jamaah. Nah, tahun 1921 pecah. Tahun 1923 syarikat Islam kemudian berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. Jadi partai yang namanya ahli sunnah wal jamaah nggak diajak. Nah, jadi ini yang berbasis pondok pesantren itu nggak kebagian tempat, nggak ada wadahnya. Tahun 1923, tahun itu juga Kiai Ahmad Dahlan termasuk salah satu penasehat agama di syarikat Islam wafat. Nah ini tambah ahli sunnah wal jamaah ini udah nggak punya tempat, nggak punya wadah. Nah ini kemudian berkonsolidasi sendiri dalam kondisi yang sulit. Tahun 1925 di bulan Ramadan, salah satu tokoh besar di Indonesia, Syekhona Khalil, wafat. Nah ini situasi yang sangat sulit. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melihat orang pada gamal. Nah, beliau kemudian menuliskan satu kitab yang diberi judul Adabul Alim wal Muta'alim. Itu ada memperkuat, mengokohkan keimanan. Itu ada sekarang di Tokyo juga dan banyak dibaca juga sampai ke Habib Umar yang dari Tarim juga itu pernah baca kitab itu. Ada itu tidak mengokohkan keimanan umat Islam ini. Tahun 1925 akhirnya ada perubahan rezim di Mekah sana, di Hijaz sana. Akhirnya diangkatlah yang namanya Abdul Aziz Ibnu Saud
sebagai raja pertama Ibnu Saud. Akhirnya menjadi Saudi Arabia itu. Katanya Raja baru ini masanya masa Wahabi. Jadi semua jamaah haji yang datang ke Mekah harus menggunakan faham Wahabi. Nah, tanggal 8 beliau diangkat menjadi raja. Tanggal 15 di Indonesia sibuk, terutama Haji Wahab Rasulullah. Ini harus disikapi, nggak bisa kita diperintahkan untuk mengikuti faham Wahabi untuk kegiatan-kegiatan haji itu. Nah, oleh karena itu ngumpullah semuanya, ulama-ulama ngumpul semuanya. Nah, kemudian atas restu Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari akhirnya tanggal 31 rapat sidang dengan semua konsul-konsul di Bestur Nahdlatul Ulama di Surabaya. Nah, itu kemudian diputuskan untuk mengirim delegasi yang disebut juga dengan Komite Hijaz ke Mekah. Yang pertama, ya karena Wahabi ingin memaksakan untuk menggunakan faham Wahabi di dalam kegiatan umat Islam di dalam berhaji, maka dari sini menyampaikan keberatan. Yang kedua, Wahabi juga ingin menghilangkan situs-situs agama. Nah, itu juga sama, disampaikan dari sini keberatan mengenai hal itu. Akhirnya berangkatlah yang namanya Komite Hijaz urusan itu. Tokoh-tokoh yang memimpin itu satu adalah Kiai Wahab Rasulullah dari Indonesia, satu lagi adalah Syekh Ghanaim dari Mesir, dan dua usul itu diterima oleh Ibnu Saud, dan itu aturan haji itu berlaku sampai sekarang. Jadi akhirnya tidak dipaksakan untuk faham Wahabi untuk kegiatan-kegiatan ibadah haji, dan satu lagi adalah situs-situs itu tidak jadi dihilangkan. Saya membayangkan jasa-jasa leluhur kita kalau sampai situs itu dihilangkan. Kita ini kalau ziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW itu mau kemana? Apa nggak bayangin toh kita? Nah, itu jasa dari leluhur-leluhur kita, muassis Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu dilahirkan itu misinya misi global, sesuatu yang besar. Dan orang-orangnya pun ada dua orang mustasar, satu Syekh Ghanaim dari Mesir, satu lagi siapa namanya itu yang dari India, ulama India. Jadi pengurusnya pun sudah global. Nah, kalau sekarang ini kita bicara SK nggak turun-turun,